Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman terbukti melanggar etik berat terkait konflik kepentingan dalam putusan MK terkait syarat minimal usia calon presiden calon wakil presiden. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidik dalam amar putusan yang dibacakan saat sidang di Gedung MK Selasa 7 November 2023 malam menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Jimli menyebut keputusan ini diambil setelah Majelis Kehormatan MK memeriksa Anwar dan mengumpulkan fakta-fakta termasuk pembelaan Anwar. Di antara 9 hakim MK, hanya Anwar yang diperiksa 2 kali oleh Majelis Kehormatan MK. Merujuk pada Peraturan MK Nomor 1 Pasal 41 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK, terdapat 3 jenis sanksi pelanggaran yang diberikan kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etik. Sanksi berupa teguran lisan atau tertulis untuk pelanggaran etik ringan, dan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran etik berat. Majelis Kehormatan MK juga memutuskan 9 hakim konstitusi melanggar etik secara kolektif terkait kebocoran informasi dalam proses rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Pada putusan kedua, MK memutuskan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku terkait dissenting opinionnya. Sedangkan Arif Hidayat juga dinyatakan tidak melanggar etik terkait dissenting opinion. Sebelumnya, Jimli menyatakan MK menerima 21 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim MK terkait putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Saat membuka sidang pembacaan putusan MK pada Selasa ini, Jimli mengatakan seluruhnya akan dibaca secara berurutan dengan disederhanakan jadi 4 putusan. Akan tetapi keputusan Majelis Kehormatan MK ini tidak mengubah keputusan MK sebelumnya. Soal aturan mainnya itu tadi sudah saya jelaskan. Putusan MK itu final dan mengikat. Begitu kata konstitusi. Diatur di konstitusi demikian dan juga di undang-undang sebagaimana juga sudah dipraktekkan, bahkan sudah beberapa kali ada putusan MK soal mengikatnya itu sudah jadi doktrin. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Nah, di seluruh dunia kayak gitu sama.